Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali para jamaah al-asran semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu semua yang kita harapkan ya. Kita mendapatkan rahman rahimnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Ini khusus ilmunya masih untuk pasangan yang berumah tangga tentunya, dan masih seputar tentang mandi besar. Karena di dalam kasus mandi besar itu sebetulnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita temui. Nah, pertanyaannya adalah batasan. Batasan minimal keluar air nutfah ataupun keluar air mani bagi seorang istri dan perempuan itu batasannya gimana sih? Jadi yang ditanyakan ini adalah batasan keluar air nutfah. Nah, saya bacakan aja dulu referensinya ya. Nanti setelah saya bacakan referensinya, insya Allah saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya membawa kitab Hasyiah I'anatul Talibin pada juz awal Shahifah 122. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qawluhu khuruju maniyihi ay buruzu maniyyi nafsihi. Tegasnya kalau misalkan keluar air nutfah di dalam diri kita ini, wanfisalihi, keluarnya itu terpisah air maninya itu ila zahiril hasyafati, lebih jelasnya dari hasyafahnya milik laki-laki, wa zahiri fajil bikri, ataupun jelasnya dari yang dimiliki oleh seorang wanita yang mana sifatnya masih perawan, artinya belum menikah gitu ya, yang masih perawan. Wa ila mahallil istinja'i, dan sampai ke tempat sucinya gitu ya, tempat bersucinya itu fi farjis sayyibi, dari milik wanita yang janda. Maksudnya yang janda di sini adalah yang pernah menikah lah gitu ya. Wa huwa ma yadhharu 'inda julusiha 'ala qadamaiha. Nah, kalau untuk bagi wanita yang janda di sini itu jelasnya ketika duduknya ataupun ketika jongkoknya. Sawa'un kana khurujuhu min tariqihil mu'tadi, misalkan keluarnya itu dari jalan yang memang sudah biasa keluar, artinya dia keluar dari tempatnya. Walau lam yastahkim, kalau tidak dihukumi bi an kharaja li'illatin, misalkan keluarnya itu dikarenakan suatu penyakit, au min ghairi tariqihil mu'tadi, ataupun keluarnya itu selain dari tempat yang biasanya. Ka'an kharaja min sulbir rajuli, misalkan keluarnya itu dari tulang punggung milik laki-laki. Bisyarti, nah ini ada syaratnya ya, alla yakuna mustahkiman, akan tidaknya dihukumi ayla li'illatin, tidak dikarenakan suatu penyakit. Idza kana al-mu'tadu, di mana bukti keluar jalan yang diadatkannya itu insidaduhu aridan, maka menyandarkannya kepada yang baru. Fa in kana asliyan, maka kalau keluar dari asalnya, fala yushtaratu, maka itu tidak disyaratkan. Begitu nih referensinya. Paham gak? Kayaknya gak paham ya apa yang sudah saya bacakan nih dari referensi ini. Baik, mungkin akan saya jelaskan ya, dan saya akan jelaskannya dengan contoh biar semuanya bisa memahami apa yang referensi yang sudah saya bacakan ini ya. Nah, jadi baik, begini ya referensi yang sudah saya bacakan. Contohnya gini deh. Contohnya ini sekali lagi ya. Mandi besar ini adalah memang menerangkan mandi besar yang dikhususkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga ya. Jadi ini ilmunya adalah bagi kaum yang memang sudah berumah tangga. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki yang mana ingin menggauli istrinya.
Tetapi sayang sekali istrinya itu misalkan lagi haid, ataupun misalkan istrinya itu lagi nifas. Maka udah pada tahu kan semuanya bahwa haram memasukkan milik laki-laki kepada milik wanita ketika seorang istrinya itu lagi haid ataupun lagi nifas. Tetapi ini gimana dong teh, ini suaminya tuh udah gak tahan banget, misalkan suaminya lagi pengen. Maka kan kalau yang sudah mendengarkan pembahasan sebelumnya ya, yang udah sering mendengarkan saya ngaji, maka kan seorang istri tetap saja bisa bercumbu dengan suaminya, bahkan bisa sampai menginzalkan suaminya. Artinya bahwa bisa sampai mengeluarkan milik suaminya, dengan catatan satu, tidak boleh memasukkan kepada milik istrinya. Misalkan salah satu contoh digunakan dengan tangan milik istrinya, hukumnya itu diperbolehkan gitu ya. Biar jelas nih saya kasih contoh. Nah, pada suatu waktu laki-laki tersebut misalkan, ini mohon maaf banget ya sekali lagi nih pembahasan ini ya. Tetapi coba berpikir positif, coba yang diterangkan adalah ilmunya ya, ilmunya yang didengar. Misalkan ketika sang istri sedang memegang milik suaminya, bahkan yang milik suaminya itu udah sampai mau inzal. Artinya inzal itu udah mau sampai keluar milik suaminya itu. Nah, dan memang sudah terlihat keluarnya itu baru sangat sedikit sekali baru keluar, sudah nampak terlihat dari dari ujung lubang milik laki-laki, gitu ya, baru sedikit terlihat, ya, belum semuanya. Nah, ketika baru udah pas mau keluar misalkan ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Ya contohnya bisa apa aja deh, sesuatu hal yang mengagetkan gitu ya. Sehingga konsentrasi suaminya itu terganggu sekali gitu. Ya, misalkan apa ya contohnya ya? Misalkan di luar itu ada musibah kali, misalkan tahu-tahu gempa bumi misalkan, ataupun ada suatu kebakaran misalkan, ataupun terdengar di luar rumah langsung terdengar ada suatu teriakan anak kita yang seperti menangis kesakitan misalkan, gitu. Itu kan bisa langsung ngedrop gitu konsentrasinya kan. Ini contohnya gitu biar terbayang gitu ya. Jadi memang udah mau nampak keluar dari ujungnya, bahkan sudah terlihat baru sedikit aja, tapi itu suaminya udah keburu kaget gitu ya. Ataupun sama kasusnya dari misalkan salah satu contohnya, misalkan ini perempuannya gitu, udah mau keluar dari itu udah keburu kaget gitu, sehingga mau keluar semuanya itu tidak terjadi karena saking kagetnya itu gitu. Tetapi udah sedikit sekali nampak terlihat dari ujung lubang milik suaminya itu. Nah, dengan kasus seperti ini, apakah seorang suami itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar? Maka yang barusan dari referensi yang sudah saya bacakan, itu hukumnya tetap mewajibkan untuk melakukan mandi besar karena udah sedikit keluar, meskipun itu sedikit. Berbeda ya dengan video-video yang sebelumnya yang pernah saya terangkan, udah mau keluar banget suaminya tetapi belum sempat keluar air nutfahnya, maka itu tidak mewajibkan mandi besar. Kalau ini kan udah sempat nih keluar sedikit gitu ya, tetapi sisanya belum sempat dikeluarkan semuanya, saking kagetnya seperti itu. Nah, misalkan anaknya yang misalkan terjadi kecelakaan di luar gitu, anak kecil sampai nangis teriak-teriak sampai kaget gitu suaminya, ketika berjalan melihat langsung keluar rumah, misalkan sisanya air nutfah itu misalkan keluar, maka itu adalah mewajibkan mandi besar. Mau sisanya keluar, mau sisanya tidak keluar, itu tetap mewajibkan melakukan mandi besar. Nah, itu yang dikatakan batasan minimal keluar air nutfah milik suami ataupun milik istri. Bisa dipahami dari contoh ini ya. Ini meski tahu pasangan suami istri, karena mungkin hal ini mungkin aja terjadi ya, mungkin aja. Dan begitu juga bagi perempuan. Nah, tadi saya membahas ada wanita yang masih perawan dan juga wanita yang masih janda, tanda keluarnya. Tapi ya,
Kalau untuk perempuan dari referensi yang sudah saya bacakan, saya khawatir para perempuan itu nggak terlalu paham akan dari referensi dari hanya tanda itu saja, karena keluarnya air nutfah laki-laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Misalkan contoh dari warna, milik laki-laki itu lebih cenderung keruh, beda dengan milik perempuan. Kalau milik perempuan tidak cenderung keruh ya, justru milik perempuan itu agak cenderungnya ke agak semu bening. Kalau laki-laki kan warnanya itu keruh seperti itu. Kemudian kalau yang laki-laki keluarnya itu kan lebih menyembur, beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak terlalu menyembur seperti yang dimiliki oleh laki-laki, itu udah beda lagi kan, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perbedaan yang ketiga, keluar milik laki-laki itu keluarnya sangat banyak sekali, sedangkan kalau milik perempuan itu keluarnya sedikit sekali. Sehingga dari referensi yang udah saya bacakan itu kan, ketika saya baca itu adalah ketika keluar dari milik perempuannya itu, maka itu mewajibkan melakukan mandi besar. Tetapi kalau salah satu kasusnya seperti ini, misalkan keluarnya sangat sedikit sekali sehingga wanita itu kemungkinan tidak terlihat karena saking sedikitnya. Maka kalau menurut saya ini yang lebih efektif dari kalau contoh kasus dari wanita itu adalah satu yang aku rasakan. Yang menjadikan pembeda itu adalah kalau salah satu, kalau saya baca di dalam kitab Kasyifatus saja, salah satu tanda keluarnya air nutfah itu adalah misalkan dari rasanya itu adalah nikmat dan cenderung puas ketika keluar. Begitu aja deh. Jadi kalau misalkan bagi kasus contoh seorang wanita, jika udah ada rasa nikmat dan diakhiri dengan cenderung puas, maka itu sudah keluar air nutfahnya. Gitu ya. Berbeda dengan air madhi. Keluar air madhi memang nikmat, tetapi tidak ada cenderung kepada puasnya. Artinya masih ada bergejolak rasa syahwatnya. Itu kalau air madhi. Berbeda dengan air mani. Kalau air mani, maksud saya air nutfah itu ya, kalau udah keluar ya biasanya kan diakhiri dengan puas, ya udah, pada saat itu ya udah, rasa itu hilang begitu saja. Begitu ya. Jadi kalau contoh bagi perempuan, mungkin yang bisa menjadikannya itu adalah dari rasanya itu nikmat dan ada rasa puas jika wanita tersebut sudah inzal. Begitu. Bisa dipahami gak ya apa yang sudah saya terangkan ini ya? Gitu. Insya Allah deh, kalau yang mendengarkannya ini adalah bagi yang sudah menikah, ini insya Allah mudah dipahami. Kecuali kalau misalkan yang mendengarkan ini yang belum menikah, kayaknya agak bingung ini apa gitu yang diobrolin si teteh nih gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di dalam referensi yang udah saya bacakan di dalam kitab I'anah ini, barusan ada dua permasalahan sih sebenarnya ya. Permasalahan yang pertama itu adalah jika keluarnya itu dari adat. Artinya dari adat ya memang dari tempatnya. Kalau misalkan dari wanita ya keluar memang dari tempatnya wanita. Kalau misalkan dari laki-laki ya keluar dari tempatnya laki-laki. Maka itu kalau keluarnya itu tidak disyaratkan. Artinya tidak ada li'illatin, tidak ada ilat. Apakah keluarnya itu secara normal ataupun misalkan keluarnya itu dikarenakan misalkan punya sesuatu penyakit di dalam tubuhnya, itu tidak menjadikan tidak dibutuhkan syarat. Tidak dibutuhkan syarat li'illatin, bahasanya tidak ada ilat apapun itu, gitu ya. Yang penting pokoknya kalau udah keluar ya udah, itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar meskipun yang keluarnya tadi saya contohkan hanya sedikit saja. Nah, di dalam kitab I'anah itu sebetulnya ada dua pembahasan ya, ada dua pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama itu yang kalau misalkan yang dimilikinya itu adalah normal gitu ya. Artinya ya keluarnya memang dari tempatnya, baik dari tempat laki-laki ataupun dari tempat perempuan. Nah, di dalam kitab I'anah tersebut untuk pembahasan yang kedua itu adalah jika terjadi terhadap seseorang yang mana keluarnya itu bukan di tempat yang adat. Artinya bukan di tempat yang adat itu bukan di tempat yang biasa. Seperti itu ya.
Sebetulnya sih kalau di dalam kitab i'anah itu dicontohkan misalkan keluar air nutfahnya itu keluar dari tulang rusuk punggung gitu ya. Tetapi saya tidak akan memberi contoh yang itu ya. Saya akan memberi contoh yang lain agar biar lebih terfahami. Misalkan ada salah satu kejadian seorang laki-laki yang mana memang lahirnya sih normal, lahirnya normal sempurna. Tetapi dikarenakan ada salah satu kejadiannya itu yang mengakibatkan maaf sekali, misalkan batang milik suaminya itu harus terpotong, gitu ya. Artinya batang milik laki-laki itu harus terpotong. Kalau bahasanya apa ya itu ya? Dikebiri kali ya gitu ya. Misalkan dikarenakan ada suatu kecelakaan ataupun dikarenakan ada suatu penindasan misalkan, sehingga na'udzubillah misalkan batang milik laki-lakinya itu dipotong, sehingga dikarenakan terpotong sehingga sampailah begini seperti ini gitu ya gitu. Nah tetapi kan tetap ada lubang untuk keluarnya. Nah maka itu kan dikatakan yang tidak normal. Ataupun misalkan dikarenakan ada suatu hal apapun itulah yang mengakibatkan tidak bisa keluar dari lubang milik laki-laki, mohon maaf banget, sekali lagi mohon maaf banget ya, agak saya gambarkan. Misalkan keluarnya dari sini, dari milik laki-laki, dikarenakan ada hal tertentu, kata dokter tidak bisa keluar di sini, sehingga dokter misalkan melubanginya itu di bagian sebelah sininya, batang milik laki-laki sebelah sini. Nah seumpamanya ini mah ya. Nah maka kan ini berarti mendapati kasus yang memang tidak keluar bi ghairi adatin, tidak sesuai dengan adatnya. Maka kalau kasus kejadian seperti ini itu bisyarti, itu memang ada syaratnya. Jadi kalau misalkan keluarnya itu li'illatin, dikarenakan ada ilat, misalkan salah satu contoh ilatnya itu adalah dikarenakan sakit misalkan, maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Ya. Dipahami gak sih apa yang saya sampaikan? Jadi kalau misalkan kasus yang contoh yang tidak normal seperti itu, bisa mewajibkan untuk melakukan mandi besar atau harus diwajibkan melakukan mandi besar ya kalau keluarnya itu secara normal gitu ya. Tetapi kalau misalkan keluarnya itu dikarenakan dirinya itu misalkan sakit gitu ya, dikarenakan ditambah dengan penyakit lain misalkan, sehingga mengakibatkan air nutfahnya itu suka keluar aja gitu dengan sendirinya. Nah kalau hal itu maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Itu di dalam kitab i'anah itu batas minimal keluar air nutfah terbagi menjadi 2 kasus seperti itu ya. Bisa dipahami gak ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali, tambah wawasan dan juga tambah ilmu. Sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan ini, wahai para pendengar Al-Asran semuanya, diniati, sekali lagi diniati untuk mengaji, diniati untuk thalabul ilmu, maka itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Jangan niat karena lain. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.